Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusril dengan stambuk F4412245. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mesin-mesin elektrik 2 dengan judul tugas menjelaskan tentang rangkaian ekuivalen motor sinkron, cara kerja paralel secara vektor, dan metode untuk memparalelkan. Yang pertama itu menjelaskan tentang rangkaian ekuivalen mesin sinkron. Sebelum kita lanjut kepada rangkaian ekuivalen motor sinkron, terlebih dahulu saya menjelaskan apa itu motor sinkron. Motor sinkron itu adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pertama-tama kita membuat. Baik, ini adalah rangkaian ekuivalen motor induksi sinkron satu fasa dan persamaannya. Yang ada di sini ini adalah belitan pada stator dan ini belitan pada rotor. Persamaan motor induksi satu fase rangkaian ekuivalen adalah V sama dengan E tambah IA kali RA tambah JIA kali XS, atau EA sama dengan V dikurang IA dikali RA dikurang J kali IA dikali X, dan Pin sama dengan V dikali IA dikali X cos P. PCU sama dengan I kuadrat dikali RA. Pin sama dengan Pin dikurang PCU. Pout sama dengan Pin kurang Pout. N sama dengan Pout per Pin dikali 100%. Di mana EA ini adalah gegel induksi pada kumparan motor sinkron. V sama dengan tegangan terminal motor sinkron. IA sama dengan arus jangkar motor sinkron. Cos P adalah faktor daya. RA sama dengan tahanan jangkar. X S sama dengan reaktasi sinkron motor sinkron. Pout sama dengan daya keluaran motor sinkron. Pin daya masuk motor sinkron. PCU sama dengan rugi-rugi tembaga pada motor sinkron. PIND sama dengan daya mekanik yang dibangkitkan pada rotor motor sinkron. Sedangkan N sama dengan Fn sama dengan efisiensi motor sinkron. Baik, saya akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu cara kerja paralel generator secara vektor. Cara kerja generator yang bekerja secara paralel dapat dijelaskan secara vektor dengan memperhatikan besaran-besaran seperti tegangan, sudut fasa, frekuensi, dan impedansi. Konsep vektor dalam paralel generator. Vektor yang dimaksud adalah vektor fasor, yaitu representasi tegangan dan arus dalam bentuk besaran dan sudut fasa. Berikut prinsip kerja generator menggunakan analisa vektor. Yang pertama, sinkronisasi tegangan atau magnitudo vektor. Sebelum generator dihubung paralel,
kedua, tegangan keluaran generator harus memiliki magnitudo atau besaran tegangan yang hampir sama. Yang kedua itu sinkronisasi frekuensi, di mana sinkronisasi frekuensi ini itu harus memiliki frekuensi yang sama. Yang ketiga itu ada sinkronisasi sudut fasa atau sudut fasor atau sudut vektor fasor. Yang keempat itu distribusi beban aktif dan reaktif atau perubahan magnitudo dan sudut. Yang kelima itu ada kondisi stabil. Agar generator tetap bekerja secara paralel dengan stabil, ada 3 yang diperhatikan, yaitu vektor fasor yang harus tetap sinkron, beban aktif dan reaktif yang seimbang di antara generator. Baik, saya akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu metode paralel 3 lampu gelap. Pengertian dari metode paralel generator 3 lampu gelap adalah metode teknik tradisional yang dilakukan untuk mensinkronisasi tegangan generator pada jaringan yang sudah ada. Tujuan sinkronisasi ini untuk memastikan kedua jaringan kedua tegangan generator dan jaringan memiliki magnitudo, frekuensi, dan sudut fasa yang sama. Prinsip kerja dari metode paralel dari generator 3 lampu gelap ini ada 3, yaitu pengaturan lampu, prinsip kerja cahaya, dan sinkronisasi. Metode 3 lampu gelap itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya itu yaitu mudah dan murah. Yang kedua, visualnya jelas. Yang ketiga, efektif. Sedangkan kekurangannya itu, yang pertama, tidak akurat sepenuhnya. Yang kedua, risiko human error dan lambat. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.